Hadirin, alhamdulillah, terima kasih Darut Tauhid dengan DT Pedulinya sudah hadir di Solo dengan dukungan Bapak Ibu semua. Ada yang bertanya, apa sih yang paling penting dalam program pendidikan Darut Tauhid? Satu yang paling penting itu hanya satu. Pendidikan di Darut Tauhid itu, kalau ingat sabda Rasulullah SAW, mengapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kita nyari ilmu, golnya akhlakul karimah. Kita ibadah, golnya akhlakul karimah. Mengapa? Karena ternyata orang yang paling tinggi di sorga itu adalah diberikan kepada yang paling mulia akhlaknya. Halo, ingin bahagia? Tolong dijawab hadirin ya, kalau mau, kalau tidak kita putuskan malam ini juga ya. Ingin bahagia? Mau tahu bahagia di mana letaknya? Pada akhlakul karimah. Jadi kalau kita merasa kurang bahagia, artinya apa? Jujur saja hadirin jawab, artinya apa? Akhlak kita belum mulia. Pasti ada yang salah pada diri kita. Karena Allah menurunkan sakinah kalau kita melakukan hal yang Allah sukai, baik niat maupun cara. Dan Allah turunkan kegelisahan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ini gelisah yang tidak Allah sukai ya. Alarm gelisah. Seperti berbohong, gelisah itu karena Allah tidak suka. Orang berbuat maksiat itu kan dua cirinya. Satu gelisah, dua takut ketahuan orang. Makanya kalau kita ingin bahagia, bahagia itu ada pada akhlakul karimah. Saya ingin mulia, mulia ada pada apa? Pada akhlakul karimah. Saya ingin selamat, selamat ada pada akhlakul karimah. Ingin timbangan terberat di akhirat, timbangan apa? Timbangan akhlak. Tadi saya tanya ke yang karyawati yang belum menikah, maukah punya suami yang rupawan? Mau. Sudah rupawan, pintar, mau tidak? Mau. Lebih keras. Sudah pintar, rupawan, banyak uang, mau. Hampir histeris. Rupawan, pintar, banyak uang, tapi akhlaknya bejat. Nauzubillah, amin amin, cabang bayi, begitu. Jadi ada harapan ya bagi yang kurang rupawan, kurang pintar, dan kurang bekal. Kalau akhlaknya mulia, masya Allah. Coba saya nanya ke bapak-bapak, Pak, kenapa ujuk-ujuk senyum begini? Maukah punya istri rupawan? Oh, takut istrinya datang. Kan nggak jadi. Masalah terbesar di negeri ini bukan masalah ekonomi, tapi masalah akhlak. Bukan masalah politik, masalah akhlak dalam berpolitik. Kita tahu sendiri ya. Bahkan berita yang datang itu di pesantren saja, kalau akhlaknya rusak, rusak ya. Alhamdulillah, bersamaan dengan berita yang memalukan itu, kita dengar juga salah seorang pemimpin yang komitmen ke Islam, Wali Kota Bandung, Ustadz Odet, wafat di hari Jumat dalam keadaan wudhu, melakukan sholat, persiapan untuk khutbah, sulit meninggal seperti itu hadirin. Kecuali Allah yang mengatur sedemikian rupa. Wafatnya saja jadi dakwah ya. Nah hadirin, pertanyaannya, akhlak itu datang dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Dari tadi? Dari hati, benar.
ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Hati ini, hati baik semua baik, hati jelek semua jelek. Nah, ini yang jadi masalah, pendidikan hati di negeri ini kurang, benar? Jadi ya tidak usah heran kalau negeri kita masih berat untuk maju. Nah, hadirin sekalian, hati yang bagaimana? Ada qalbun mayyit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Hati yang mati yaitu yang sudah tidak mengenal kebenaran, tidak mau tahu tentang Allah karena Tuhannya itu sudah nafsu. Ya, kita lihat perbuatan-perbuatan bejat, keji, zalim itu dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sudah tidak ada kebenaran, yang ada adalah memuaskan nafsu. Nauzubillah. Qalbun marid ya seperti kita ini, sholat, saum, sedekah, zakat, tapi ya kelakuannya seperti yang kita rasakan sendirilah ya. Cirinya apa? Banyak galaunya, GTA, galau tiada akhir. Nah, yang kita cita-citakan yang berakhlakul karimah itu namanya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim. Jadi urutannya begini, bahwa orang yang paling benar pemahaman Islamnya, orang yang paling sempurna imannya, cirinya akhlakul karimah. Jadi kalau ingin tahu siapa nih orang Islam yang paling bagus, lihat akhlaknya saja. Siapa ayyul mu'minina afdal, siapa nih yang paling kuat imannya, lihat akhlaknya. Karena kalau yakin ke Allah, akhlak akan jadi bagus. Nah, ini kita urutkan ya, Bu, Pak. Nah, hati yang bagaimana? Qalbun salim. Seperti apa yang qalbun salim ini? Yang dapat saya pahami dari pelajaran itu intinya dua. Satu, kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar yakin sehingga dia tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. La ilaha illallah, tidak hanya di lisan tapi merasuk sampai ke lubuk hati. Dia benar-benar bersih dari bersandar, berharap, bergantung ataupun takut kecuali ke Allah. Dari sinilah lahir ketenangan yang luar biasa. Kalau orang yakin ke Allah, pasti dia ikhlas. Tidak akan jaim di depan orang. Orang tahu, orang tidak tahu, dia nikmat saja beramal. Kenapa? Allah tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, sama. Kenapa? Allah lihat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba, enak begitu? Enak kan ini? Orang mau menghargai, mau tidak menghargai, monggo. Itu bukan urusan saya. Urusan saya satu saja, Allah yang maha melihat, menerima apa yang saya lakukan. Jadi maaf hadirin, susah jadi orang ikhlas kalau keyakinan ke Allahnya belum. Bu, Ibu, jawab ya, mumpung pertanyaannya sederhana. Bu, gitu. Bu, Mbak, Bu, jujur ya, jangan langsung soleha. Ini jawaban yang asli dulu. Kalau masak untuk suami, sarapan udah disiapkan, masakan yang paling disukai suami. Mas, ini loh masakan kesukaannya sudah saya siapkan dari pada subuh, ditata paling lengkap, paling indah di meja.
Terus kata suami, aduh bu, maaf saya ada janjian makan sama teman sepedahan pagi ini. Maaf saya nggak ngasih tahu ya. Maaf. Jujur, perasaan ibu yang asli bagaimana? Kecewa terus? Marah lalu manyun, kemudian jengkel, lalu kapok, nggak masak ada lagi. Nah, ya jelas ya Pak ya. Padahal masak buat suami itu kebaikan, tapi kenapa jadi kecewa, jengkel, marah, kapok? Karena kurang. Jawab bu, kurang ikhlas. Lebih mengharapkan penghargaan suami, penilaian suami. Jadi kalau orang ikhlas, bu maaf ya, oh ya nggak apa-apa Pak, silakan. Mudah-mudahan berkah, makan sama teman-temannya, bahagia. Namanya juga bukan rezeki suami ya. Ya Allah, engkau sudah lihat saya masak dari jam 3. Engkau sudah saksikan semuanya demi membahagiakan suami. Tapi qadarullah, suami saya ternyata punya rencana. Tidak apa-apa ya Allah, yang penting engkau ridho. Daripada rewel, benar? Ini serius hadirin sekalian. Kalau galau, gelisah, Allah tahu hati kita sedang berharap dari selain Dia. Makanya kalau sedang galau-galau tuh periksa aja hatinya. Pasti lagi ngarep-ngarep dari selain Allah. Allah nggak suka. Kasih saja alarm gelisah. WA contreng biru 2, di atas tulisan only ne, tapi nggak dibalas. Gimana rasanya? Jujur. Nggak apa-apa, bagus, tinggal praktek ya. Nah, biasanya kalau orang berharap ke Allah, ya Allah, Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Semoga tidak ada apa-apa nih. Engkau yang maha menguasai segala kejadian. Walaupun belum dibalas, semoga sudah sampai informasinya enak. Makanya maaf ya, orang kurang yakin pasti kurang ikhlas. Orang kurang yakin pasti kurang syukur. Kenapa ibu bapak menderita padahal masih segala ada? Bukan kurang karunia, malaikat kurang syukur. Kalau yakin, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Udah ngelibat. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Alhamdulillah saya masih nafas. Terima kasih. Masih lihat. Alhamdulillah. Suara apa? Suara Hakim ya. Alhamdulillah masih bisa mendengar, masih berteduh. Pas bangun ya Allah, stretching, krek. Alhamdulillah tulang masih komplit. Berdiri masih bisa berdiri. Berapa banyak yang tidak bisa berdiri? Betul? Ke kamar mandi, alhamdulillah toiletnya dekat. Coba waktu KKR, ya kan? Harus direndam di sungai. Alhamdulillah pintunya ada kuncinya. Pernah masuk toilet pintu nggak ada kuncinya? Waduh, nggak tenang. Harus ngeganjel pakai kaki sebelah, tekan ember, stres. Alhamdulillah airnya ngocor. Berapa banyak yang ada toilet nggak ada airnya? Benar? Oh, di kamar mandi itu, ya Allah, bisa menuntaskan, membuang hajat, itu pun nikmat dari Allah. Lihat meja makan, ya Allah, berasnya dari Cianjur, garamnya dari Madura, airnya dari mana, madunya dari hutan mana, kumpul di sini. Alhamdulillah. Lihat lemari, ya Allah, Engkau siapkan pakaian penutup orang segini banyaknya. Kata suami, bu, aduh, alhamdulillah punya suami masih hidup, ya Allah. Oh hadirin, kalau orang tahu semua nikmat dari Allah tuh hidupnya tuh tenggelam dalam syukur tiada bertepi. Masya Allah. Suami ngorok, alhamdulillah ya Allah,
berarti suami saya masih hidup. Udah meninggal. Berapa banyak saya dengar cerita istri yang merindukan korokan suaminya karena udah meninggal. Mumpung ada, disyukuri Bu model ini tuh ya. Susah lagi cari model ini ya, maaf ya Pak ya. Ini serius, gak bisa orang syukur kalau nggak tahu nikmat itu dari Allah. Yang paling gampang mendatangkan tambahan karunia tuh bukan banyak keinginan, banyak bersyukur. Sabar itu mudah bagi ahlul yakin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, dia langsung mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami semua milik-Mu. Kami semua kembali kepadamu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. At-Takabur ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Hai, tenang. Tapi ini ujian berat. Ini udah tertulis di Lauh Mahfuz. Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Wah, anaknya hafal Quran, udah nggak usah ria, itu mau ada tertulis di Lauh Mahfuz ya. Yang memang sih tergantung orang tuanya ya. Padahal orang tuanya Iqra juga jilid 2 kata-kata. Hadirin, jadi orang yang sabar itu adalah orang yang tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki kecuali hanya milik Allah. Tadi beberapa perumpamaan. Coba Bu, kalau ada seseorang menitipkan tas ke ibu ya, nih tolong titip tas ini, boleh dipakai, tapi nanti kalau saya mau ambil, saya ambil ya. Oh iya, nggak apa-apa, dititipkan. Waduh, ibu seneng tasnya, bagus, keren. Datang pemiliknya, Bu, mau saya ambil tasnya ya. Apa yang ibu lakukan? Hah? Ya, ini tas saya. Kira-kira sehat tidak orang seperti ini? Jawab, Bu. Nggak mau, nggak boleh. Tapi karena nggak bisa ditolak, udah diambil juga. Kamu ini gimana? Yang bener aja. Marah-marah. Tapi ada juga ya udahlah, ambil aja sok lah. Ngapain dipinjemin kalau gitu? Ngasihin sambil jengkel. Tapi ada juga yang ketika diambil tasnya, kula ngaturaken matur suwun sangat. Terima kasih sudah diberi kesempatan pakai tas ini. Monggo saya kembalikan tasnya. Saya ridho karena bukan punya saya. Mana kira-kira yang bahagia dan mulia? Jawab hadirin, karena terlalu jelas ya. Yang mana? Yang terakhir ya. Nah, itulah orang yang yakin ke Allah. Berapa banyak yang merasa musibah, aduh mobil saya nggak ada, hilang. Ya, sebetulnya musibahnya itu adalah merasa memiliki mobil itu. Saya ketipu, ya ketipu kan cuma episode. Ketipu itu Allah sedang memberikan ilmu tipu menipu, supaya kita tidak tertipu yang lebih besar. Berapa banyak orang yang sukses gara-gara ketipu? Coba acungkan tangan. Saya kan ahli ketipu, Pak. Jadi saya udah tahu gelagat yang mau nipu.
Jadi ketipu itu adalah salah satu karunia Allah supaya kita lebih berlindung ke Allah. Banyak yang kita anggap orang baik ternyata ujungnya ngebohongin. Kenapa coba? Karena kita tidak minta tolong ke Allah. Coba saya mau nanya Bu, kalau ibu punya bekal perhiasan, kemudian ini buat masa depan, ini buat masa tua nih, tabungan ini ya, ini buat jaminan hari tua, kemudian tertipu, ada yang ngajak bisnis dan habis itu uang anggalannya ini. Coba, ini nikmat atau musibah? Jawab. Takut nyebut musibah, takut salah, nyebut nikmat, takut terjadi. Ini nikmat hadirin. Allah tahu ibu bersandar kepada tabungan ini. Seakan-akan sisa umur itu terjamin dengan adanya tabungan. Seakan-akan anak-anak bisa beres sekolahnya dengan adanya tabungan. Seakan-akan tabungan inilah yang akan membuat sisa umur bahagia. Allah tahu isi hati, ambil tuh tabungan oleh Allah. Supaya apa? Supaya ibu bersandarnya cuma ke Allah. Nikmat atau musibah tuh? Gini ya, kalau yakin tuh agak tegas Bu ya. Kalau ragu-ragu tuh kayak gini, apalagi di balik masker. Jadi kadang-kadang diambil itu bagian karunia besar yang membuat kita tidak berpaling dari Allah. Asli ini hadirin, musibah terbesar itu justru hati kita bersandarnya kepada selain Allah, itu musibah. Belajar dari tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong dia, tenang, jernih, tidak ada riak sedikit pun. Ganti-ganti mobil, gak ngepek Pak. Mobil bagus keluar, ganti mobil jelek, nggak ada tuh kepedihan, minder, tidak ada. Diambil sampai habis, gak ada cerita dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena hanya titipan. Ini ahli tauhid. Semua cuma titipan. Tubuh ini juga titipan. Jangan takut jadi tua, hei. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi. Ya kan? Mas dulu SMA ya? Pernah SMA kan? Alhamdulillah. Gak usah dipakai lagi seragam yang dulu ya Mas ya. Masanya sudah berbeda ya. Dulu kita pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi, lebih lucu Mas. Udah, terima jadi tua. Tubuh ini keluar ubat, makin keriput. Nggak diterima juga tetap menua. Ini milik Allah tubuh ini. Kalau nanti takdirnya sakit, terima. Ya Allah, saya terima tubuh ini milikmu. Saya ini sakit dengan izinmu. Saya terima takdirmu ya Allah. Dan kalaupun saya ingin sembuh, hanya Engkau yang kuasa menyembuhkan. Terima dulu takdir. Karena semuanya milik Allah dan Allah pasti berbuat baik. Jelas hadirin sekalian. Suami ibu milik siapa? Ya udah itu aja saya. Pak, istri bapak milik siapa? Jawab Pak. Jangan marah-marah loh Pak, nanti pemiliknya marah kan? Hadirin sekalian, sabar itu dari tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki, kecuali semuanya hanyalah milik Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, followers, popularitas, kekaguman orang, itu cuma casing ya. Sekarang dipuji rame-rame, sekejap dibalikin, dicaci maki rame-rame, gampang bagi Allah, benar? Makanya jangan suka lengket
merasa memiliki. Lihat perangkok, kenapa kalau dicabut robek? Karena lengket. Lengketnya hati dengan milik Allah itu yang membuat luka. Harusnya lengketnya hati itu kepada Allah pemiliknya, bukan yang dimiliki oleh Allah. Sudah dengar kisah tentang yang batal menikah belum? Ada yang udah dengar nggak? Bapak udah dengar? Ayo ceritakan Pak, supaya efisien. Ini cerita, ada dua pasang ya, dua-duanya udah siap menikah, udah nyewa gedung, sudah nyebar undangan, sudah nyewa catering. Qadarullah, takdir Allah, dua-duanya batal menikah. Kasusnya sama. Yang satu sakit sekali, menderita, dia bentur-benturkan ke tembok, dia makan obat penenang, ibu bapaknya tersinggung, marah sekali, membara di sini. Tapi yang satu lagi sujud syukur. Coba, kenapa beda begini? Kejadiannya sama. Ya, yang membedakan adalah lengketnya hati. Yang satu lengketnya kepada calonnya, yang satu lengketnya kepada Allah yang menentukan jodoh. Dia mengkhianatiku, aku sangka. Ya kalau udah nyangka nggak mungkin ya. Hanya begitu juga tak disangka. Tapi yang satu sujud syukur, ya Allah, dari awal sampai akhir saya mohon Engkaulah yang menentukan yang terbaik. Engkau maha tahu segala yang tersembunyi. Engkau maha tahu apa yang akan terjadi. Seandainya baik, mudahkan. Kalau tidak baik, batalkan. Batal, sujud syukur. Yang membedakan apa? Tauhidnya. Jelas hadirin sekalian? Jadi kalau bapak ibu menderita tuh karena kurang yakin ke Allah. Mikir. Mau bahagia bu? Mau tidak? Jangan terlalu cinta sama ini model-model. Maaf ya mas ya, kalau minta maaf ya. Maaf, jangan. Cinta boleh, terlalu cinta jangan. Bagaimana taunya ibu terlalu cinta sama suami? Mana yang lebih banyak diingat ibu? Suami atau Allah? Kalau dikit-dikit suami saya, suami. Wahai suamiku, kau adalah segala-galanya bagiku. Tanpa dirimu, hidupku hampa. Udah, menderita ya. Tapi berani mengatakan, maaf ya mas, sesudah dengar ceramah Agim, saya jadi kurang cinta padamu. Saya akan berusaha mencintai mencipta saya mas. Maaf aja mas, kalau saya tidak ngebet pengen dihormati, dicintai, dikagumi. Maaf, saya akan lakukan yang terbaik, tapi bukan supaya mas cinta ke saya. Saya lakukan yang terbaik supaya Allah cinta ke saya. Maaf aja mas ya, sesudah saya hidup bertahun-tahun ternyata mas nggak punya apa-apa ya. Allah yang punya segala-galanya, Allah yang menutupi aib saya, Allah yang memberikan rezeki kepada saya, Allah yang ngasih pahala. Sorga juga milik Allah mas. Maaf, saya akan berusaha supaya Allah mencintai saya. Mau cemburu sama Allah? Yakin kalau istri seperti itu istri akan khidmat ke suami dengan ikhlas Pak. Nggak jaim, nggak rewel, nggak curigaan. Karena ada Allah handalannya. Curiga sama suami, ambil wudhu. Ya Allah, Engkau tahu suami saya kemana. Engkau saksikan apapun yang dilakukan. Jaga pandangannya ya Allah. Dia mau lihat lagi, kenapa jadi lihat Quran terus nih? Jaga hatinya, jaga sikapnya ya Allah. Yang tadinya mungkin mau ke diskotik, didoakan jadi itikaf. Kenapa jadi ke masjid begini? Apa yang sulit bagi Allah membulak-balik hati? Makanya gak usah rewel, bu. Ada apa-apa ambil air wudhu, sholat. Pertanyaannya sholat apa? Mau tahu sholat apa bu? Sholat apa kira-kira? Jawab hadirin, jangan bikin emosi, ha? Sholat apa ini?
Ya, lelaki. Sholat apa, Bu? Hah? Sholat yang khusyuk, ya Bu. Apa? Sholatnya 2 rakaat yang bagus, minta ampun ke Allah. Loh, suami yang ngaco, saya minta ampun. Emang ibu punya dosa? Punya dosa enggak? Ya udah minta ampun saja. Ya Allah, jangan kepahitan rumah tangga ini menimpa karena dosa saya. Minta ampun. Yang kedua, sholat lagi, titipkan suami ke Allah. Ya, Allah lihat tidak ibu lagi sholat? Jawab. Allah lihat tidak? Allah tahu masalahnya? Allah tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya? Allah tahu apa yang terbaik bagi keluarga ibu? Mudah tidak bagi Allah? Mudah tidak? Demi Allah, mudah sekali bagi Allah. Tapi jarang orang ngandelin Allah, malah ngandelin Intel cap 2 culang. Tolong selidiki suami saya. Informasinya bagus terus. Tanah ibu masih 1 juta, suami masih 3 juta. Tapi kalau ngandelkan Allah, Masya Allah. Pak, waduh, ini nunggu ya. Gimana nih peluangnya? Gini nih Mas, jangan suka bertengkar sama istri, karena kita pasti kalah. Stok kata-katanya lebih melimpah, itu sudah sunatullah Pak. Sehebat apapun jawaban kita, tetap salah, nggak berhasil ya. Halo, bukan karena pengalaman, hari ini ilmunya begini. Dengar ya, Pak, kenapa jadi fokus begini? Ini nih Pak. Ngomong-ngomong, di sini saya udah ceramah tentang singa belum? Telat banget di sini, jarang saya ceramahnya. Ini si guru ilmu, jangan ganggu ya. Jadi begini Pak, kalau manusia nikah, orang berdatangan nyalamin dan mendoakan, ya, kasih kado. Tapi kalau singa menikah, binatang lain nggak boleh ngedeketin. Suatu saat singa lagi nikah, kucing ngedeketin, waduh, singa marah, mau dikemplang tuh. Tapi kata kucing, singa, tunggu dulu, jangan emosi. Saya perlu bicara sesuatu nih. Apa? Ini penting loh. Lalu berbisiklah kucing. Singa langsung pucat. Coba itu. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa. Kata kucing tuh, udah nikah jadi kucing. Jelas bos? Meng, jelas tidak Meng? Coba tes mengeongnya. Aduh, enak betul ketawanya ya. Kenapa Bapak ketawanya enak? Karena menjiwai Pak. Begini Pak, jadi lelaki mah gak usah ribet, sabar, dengerin dengan baik, ridho. Ya Allah, jadikan kata-kata yang pedih ini penggugur dosa saya, jadikan penambah pahala. Mendingan ambil wudhu sholat. Ya Allah, telah Engkau dengarkan, gak usah gitu-gitu amat. Karuniakan kepada saya, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan keluh di lidah ini supaya perkataan dipahami. Jauh lebih baik tenang Pak. Diam, mengalah, sabar. Ya. Halo? Jangan kasar loh Pak. Ingat surat Toha ayat 44 ya. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan bertemu dengan Fir'aun. Itu dengan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Kalau Bapak kasar kepada istri, berarti dalam pandangan Bapak, istri Bapak lebih ganas dari Fir'aun. Itu diimbang-imbang aja ya. Kalau
kalau seimbang dengan Fir'aun begitu lembut ya. Istri lebih berhak lagi mendapat kelembutan. Nah, bapak lemah lembut, Allah yang membulak-balik hati. Yakin Allah yang membulak-balik hati, kita tidak akan sibuk bersilat lidah. Jelas tidak nih Pak? Nggak usah gampang bersilat lidah lah. Kalau Allah buka mau buka aja habis kita ya. Bapak kan dihargai istri karena istri aja nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Langsung nunduk begitu ya. Nah baik Bapak Ibu sekalian, sabar, ikhlas, syukur, tawakal itu milik ahlul yakin. Enak hidup begitu. Ada ancaman qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Mau pergi dari rumah, bismillah. Tawakkaltu 'alallah, dengan namamu ya Allah. Saya bertawakal kepadamu, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali darimu. Hudita wa kufita wa wukita. Tiga yang bakal terjadi, ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Ah, itu orang yang yakin. Orang yang yakin tidak akan bersandar. Ini seperti ini air madu ya. Yakin ke Allah begini. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan madu dengan segala khasiatnya. Jadi kalau madu berkhasiat, jangan disebut madu berkhasiat, tapi Allah yang menciptakan khasiat untuk madu. Dan khasiat ini pun tidak akan memberi manfaat tanpa izin Allah. Saya minum ya Allah air madu ini. Biasa-biasa aja, dia pakai ketawa, saya syukur. Alhamdulillah, silakan minum. Gitu. Cari akal buat minum. Suudon. Alhamdulillah, sunnahnya 3 kali. Alhamdulillah. Makan obat. Kalau orang tawakal, ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan saya sakit dengan izin-Mu. Saya terima sakit ini ya Allah. Misalkan lagi sakit kepala. Engkau tahu saya lagi puyeng sekali karena dengan izin-Mu saya puyeng. Saya terima ya Allah sakit ini. Dan saya sempurnakan ikhtiar karena perintah-Mu. Ya Allah, bismillah saya akan makan obat. Obat ini tidak ada manfaat sama sekali tanpa izin-Mu. Semua khasiat obat ini Engkau yang menciptakan. Dan obat ini pun bisa menyembuhkan. Hanya Engkau yang menghendaki. Bismillah. Udah. Tetap belum sembuh, gak apa-apa. Bagi-bagi rezeki dengan apotek, ya kan? Ya, waktu COVID kemarin obatnya sama, sakitnya sama, yang satu sembuh, yang satu tetap sakit, yang satu meninggal. Kenapa coba? Karena Allah yang menentukan, benar? Makanya kalau orang-orang yakin ke Allah, nggak mau hatinya bersandar bergantung kepada siapapun selain Allah. Kira-kira akhlaknya jadi baik tidak dengan begitu? Ban meletus. Apa yang akan dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi qadarullah wa masya qadarullah wa masya fa'al. Ini sudah takdir Allah. Mas, ban mobilnya meletus? Iya Bu. Kenapa ya? Karena sudah waktunya. Kenapa dong ban kita yang meletus bukan mobil yang lain? Karena rezeki tunggang tambal ban yang ada di dompet kita. Tapi ini masih jauh loh Mas. Masih 1 kilometer lagi harus didorong. Artinya Allah ingin ibu olahraga. Ayo dorong ya, sing kuat ya Bu. Enak hidup kayak gitu, nggak ribet, benar? Nah itu satu coupling yakin ke Allah. Dan coupling yang lainnya kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Itu akhlak di sana. Jadi orang hatinya jadi bersih itu kalau ke Allahnya benar-benar
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya karena Allah. Kenapa kok ibu sabar betul sih pada suaminya galak? Oh, karena Allah suka sama orang sabar. Kenapa kok bapak nggak ngebalas walaupun bapak disakitin oleh tetangga itu, malah bapak membalas dengan kebaikan? Karena Allah suka sama orang yang membalas dengan kebaikan. Beres urusannya dengan Allah, ya. Halo? Nah, begitulah. Yang kedua, kepada makhluk sayang, Pak. Maaf ya, Bunda Teresa, beda akidah, tapi terkenal karena sayangnya kepada orang-orang. Saya pernah lihat tayangan singa di Kolombia memeluk seorang ibu yang datang. Kenapa? Apa karena kecantikannya? Coba aja ibu-ibu yang paling cantik di Solo masukkan ke kandang singa, kita lihat hasilnya, ya. Dipeluk atau dikunyah, ya. Tapi itu dipeluk dengan pelukan kasih sayang. Kenapa? Singa, binatang buas, begitu memeluk penuh kerinduan dan kasih sayang ke ibu ini. Karena 6 tahun sebelumnya waktu singa itu kecil, ditolong, diurus, didekap, diberi susu, dibelai, dimandikan, dan singa tidak melupakan. Itu binatang buas loh, bertemu dengan kasih sayang 6 tahun tidak berubah di hati. Pertanyaannya, berapa banyak anak yang memeluk ibunya seperti singa memeluk tadi? Apa suami ibu ketika ketemu ibu pelukannya kasih sayang? Kalau enggak, berarti suami ibu kurang kasih sayang. Mengerti, men? Rahasia kasih sayang itulah irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Punten sekali saya pernah melihat YouTube, Pak. Semoga Allah menyayangi kedua belah pihak ini. Ulama yang berbeda pendapat tentang kunut. Yang saya sedih itu, kenapa seperti yang marah? Padahal ini saudaranya, benar? Dan yang dibahas itu furu cabangnya saja. Tapi seperti yang ini benci ke sini, ini benci ke situ. Padahal Allahnya sama, Rasulnya sama, Qurannya sama, sholatnya sama, hanya bagian itu saja yang ada perbedaan pendapat. Tapi kenapa jadi benci? Boleh jadi kurang hati kepada umat Islam saudara. Nah, ini sering terjadi di kita nih, Bu. Padahal kalau mau bertengkar sudah ke Israel aja, tapi nggak berani ke sana. Beraninya ya sama teman semasjid, sama teman semajelis taklim, berantem itu. Penyebabnya sifat rahmatnya kurang. Dan kalau sifat kasih sayang itu nggak usah banyak ngomong, Pak. Coba nih tes hati ya. Oh, udah habis belum waktunya? Sudah habis belum? Nah, nada itu menentukan perasaan. Kalau kasih sayang belum, belum, itu kan emosi. Baru aja aja. Belum juga pulang, udah emosi ya. Nah, ibu sangat sayang padamu. Siang malam rasanya air mata ibu ini tidak berhenti meminta kepada Allah agar kau jadi anak yang soleh. Ibu lakukan apa saja demimu agar kau bahagia dunia dan akhirat. Dan ibu tidak mengharapkan pamrih apapun. Semua perjuangan pengorbanan ibu hanya untukmu, nak, agar kau sukses dunia akhirat. Bagus? Jawab atuh hadirin itu. Saya tapi tidak boleh berharap dari makhluk ya. Kalau saya berharap bawaannya jengkel. Bagus tidak hadirin? Mumpung pertanyaannya simpel, Pak.
Kalau pertanyaan coba tafsirkan surat Al-Baqarah, diam. Ini mah sederhana. Tapi saya tidak akan emosi karena tidak cocok dengan ceramah ya. Tapi ada lagi yang berkata begini, nah sini saya panggil anak, di dekat ini anak masih kecil SD, dibelai, dikecup keningnya, nggak keluar sepatah kata pun, hati yang bicara. Duh ya Allah, ampuni saya, belum jadi orang tua yang baik. Engkau tahu saya belum jadi contoh yang benar. Saya belum bersungguh-sungguh mendidik titipanmu ini di jalan. Ampun ya Allah, jangan biarkan anak ini tersesat karena kesalahan saya. Lalu berbisik ke anaknya, nah, maafkan ibu ya, maaf, dan doakan ibu ya. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Jawab. Dua. Yang awal, yang terakhir. Lihat sendiri? Tidak. Menyaksikan? Tidak. Tapi kenapa semuanya sama? Itulah hati. Hati itu gak harus kelihatan, kerasa. Kenapa kita sekarang nurut kepada Rasulullah SAW? 1400 tahun sudah lewat itu Rasul itu. 7.000 kilometer lebih dari Jazirah Arab sampai sini. Kenapa ada di hati kita Rasulullah? Ya, jawabannya sama. Karena Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya dan ikhlas menyayanginya karena Allah. Ribuan tahun lewat tetap ada di hati kita. Inilah sebetulnya kunci yang terpenting menjadi seorang hamba Allah yang berakhlakul karimah. Makanya ibu bapak, besar harapan ya dengan adanya kebersamaan di antaranya dengan Darut Tauhid ini, makin bulat keyakinan kita ke Allah. La ilaha illallahnya itu mendarah daging, sehingga sekecil apapun yang kita lakukan benar-benar murni karena Allah, dan ke makhluk Allah itu menyebar kasih sayang kita. Bukan hanya kepada orang Islam, kepada yang non-Islam pun mereka ciptaan Allah. Bagaimana rahmat kepada orang yang belum Islam? Jadi contoh Islam yang baik. Mereka bisa melihat bukti indahnya Islam. Bantu mereka dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang baik supaya mereka mengenal indahnya Islam. Dan doakan supaya dapat hidayah. Selesai. Bukan kita yang membulak-balik hati. Nah itu rahmat kita. Padahal dulu Islam cuma satu saja, Nabi Muhammad. Tapi mengapa menyebar? Karena beliau begitu. Jadi tauladan, beliau mendidik, beliau mendoakan. Ayo ke kucing. Coba cari ngasih makannya tuh pakai kasih sayang. Suami jangan iri kalau lihat istri, sini, kata suaminya, saya kurang digituin, jangan, itu mah kucing ya. Masih makan, ada ayam, ayam, sana. Aduh, kata ayam, kurang iman, padahal dia baru makan telur ayam. Benar-benar kita nih, kurang syukur. Harusnya lihat ayam tuh sopan. Kita makan telur ayam, ayam bakar, ayam geprek, sate ayam. Tapi lihat ayam emosi, kan nggak normal gitu ya. Hadirin sekalian, ayo kita cari ilmu melembutkan hati. Setuju? Mau tahu tidak salah satu caranya? Obsus salam, tebarkan salam. Itu melembutkan hati. Belai anak-anak yatim yang masih kecil ya. Karena saya lihat beberapa nenek-nenek yatim piatu, maaf ya nih, saya anak yatim piatu, hadir kan gak lucu saya dibelai sembarang orang. Yang belum balik, yang proporsional, itu melembutkan hati. Kalau wasiat dari Rasulullah kepada Abu Zar Al-Ghifari,
cintai dan dekat dengan orang miskin. Ini di Darut Tauhid ini ada lembaga DT Peduli. Nah, mereka yang paling sering datang ke tempat bencana, ke tempat orang-orang yang mengalami kepahitan, kesulitan, kadang menggendong kambing gitu, kambing sedang dan kecil ya, nyebrang gunung waktu mau kurban, itu cenderungnya hatinya tuh lebih lembut. Hati-hati nih, yang gaul sama orang-orang kaya terus biasanya miskin seumur-umur. Gaul dengan artis yang cakep-cakep, kita jadi jelek sendiri ya. Halo? Sama Pak, saya waktu dulu deketan sama Pak SBY, kasa kecilnya tuh Pak. Tapi ketika sama-sama Pak Yusuf kalah, ngimbang lah hadir. Jadi dengan siapa kita bergaul itu menentukan suasana hati. Dan yang paling melembutkan hati, gaul dengan duafa. Percayalah Bu, Pak, Allah akan melembutkan hati kita. Ini pernah ada seorang ulama, ini terhormat, buka bersama sehari, 2 hari, bersama para ulama lagi, ngumpul. Tapi hari ketiga, nggak ada tuh. Kemana nih Ustadz? Nggak ada. Sudah dicari, ternyata ada. Duduknya dengan para tukang-tukang. Syekh, mengapa di sini? Maaf, saya merasa lebih bahagia di sini. Apakah kami menyinggung perasaan saya? Oh tidak, saya bersyukur. Tapi saya tidak bisa pungkiri hati saya lebih nyaman, lebih tenang bersama di sini. Nah, marilah dengan adanya DT Peduli dan lembaga-lembaga lain, ayo kita lebih dekat dengan kaum duafa, dengan orang-orang yang di banyak ujiannya, penyandang disabilitas. Makin dekat tuh insya Allah hati kita makin lembut, makin penuh kasih sayang. Dan jangan hanya ke makhluk manusia saja, tapi ke hewan, ke pohon juga coba hidupkan dengan kasih sayang. Beda rasanya orang yang hidup dengan kasih sayang dan hidup yang bertauhid, insya Allah lebih dekat dengan akhlakul karimah. Terima kasih. Sudah jam 9, waktunya tidur ya. Sama nabai ya. Nggak bisa ya. Terima kasih. Apalagi yang harus saya lakukan Ustaz Pak? Jadi Darut Tauhid sekarang ada 3 yayasan Pak. Asalnya 1 yayasan Darut Tauhid, sekarang jadi 3. Nah, Yayasan Darut Tauhid pusatnya, pimpinannya adalah Kiai Fahrudin ini ya. Beliau asli kiainya, pendidikan agamanya dari awal sampai akhir, saya kan elektro jadi kurang jelas ya. Nah sekarang beliaulah yang memimpin di sana, dan alhamdulillah Allah mengaruniakan ilmu yang banyak tentang ilmu waris. Jadi suatu saat penting ini ilmu waris nih Pak, karena banyak orang yang akhirnya jadi bertengkar, musuhan dengan keluarga gara-gara warisan. Orang tua capek-capek berjuang, ujungnya jadi berantakan tuh anaknya. Pernah ada yang konsultasi, gimana ya kakak sulung tuh tiap mau ngobrolin waris, golok disimpan di meja. Nah, insya Allah beliau. Yang kedua, yayasan DTP Darut Tauhid Peduli. Sekarang jadi sebuah yayasan itu ya. Nah, pimpinannya Ustadz Iskandar, dan DTR Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin, yaitu sekolah-sekolah, kampus semua ini di yayasan ini. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya juga bagi warga Sawah nanti ya. Nah, tentang radio, alhamdulillah dulu MQFM sempat jadi MH dan sekarang full paham. Kalau Bapak Ibu ingin nanti ikutan berkiprah, mudah-mudahan tiap orang dapat hidayah, Bapak Ibu pun kebagian pahalanya ya. Dan segitu aja, karena tidak boleh larut malam supaya tahajudnya bagus. Ini kan rata-rata ahli tahajud ya. Kalau tidur yang bagus itu cepat tidur, cepat bangun. Tidur yang kurang bagus, telat tidur, telat bangun. Makanya saya mudah-mudahan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi Mas? Boleh ditutup dengan doa sekali. Oh ya maaf, ini pembawa acaranya. Maaf ya pembawa. Apa kamu? Terima kasih. Apalagi tugas saya sekarang menutup sesi dengan berdoa bersama. Oh begitu ya. Baik, terima kasih.
Ya laksanakan ya. Terima kasih. Kalau mau melanjutkan ilmu tauhid ini bisa simak saja jam 5 pagi di MQFM ya. Lebih murah, tidak pakai kuota. Dan semoga ada takdir kita berjumpa lagi di sini ya. Kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil bersedekah, berkenan tidak nih? Ya. Bismillah ya Allah, terimalah amal kami ini ya Karim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ayat kursi sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis yang kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini penghapus, penggugur semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya. Karuniakan husnul khatimah akhir hayat. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab, jadikan ahli surga. Lindungi orang tua kami dari kehinaan dunia wal akhirat. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan ya Rabb rumah tangga sakinah, rumah tangga yang mencintaimu di atas segalanya, rumah tangga yang lurus istiqomah di jalan. Ya Allah, jadikan kami semua jadi ahli ibadah yang kau terima. Ya Rabb, cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang berkah, jauhkan dari yang haram dan sunnah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat, sehat yang membuat kami taat padamu. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang bisa mengamalkan Al-Quran. Lindungi ya Allah keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Jangan cabut nikmat iman kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma rzuqna al-istiqamah ya Allah. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar terpelihara istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Andai suatu saat ajal datang menjemput, wafatkan kami husnul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Allah, agar jadi pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah. Ya Allah, persatukan para ulama, karuniakan usia panjang penuh berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, pembawa acara. Terima kasih pada sesepuh, orang tua kami semua, jazakumullah khair. Terima kasih Ibu sekalian. Mudah-mudahan takdir pertemuan ini akan terulang kembali dalam keadaan yang lebih baik. Walaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan kita ketemu di surga nanti semua. Terima kasih atas semua kebaikannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.